Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba' Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kajian singkat pada kesempatan kali ini adalah Tadabbur Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin ijan la jahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya dari beranak atau sekutu dalam kerajaan, kekuasaan, dan hak disembah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan lajahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum 'ala ba'd. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. Yakni seandainya Tuhan itu berbilang, tentulah masing-masing dari mereka membawa makhluk ciptaannya masing-masing. Dan pastilah alam ini tidak dapat teratur lagi. Akan tetapi bukti menunjukkan bahwa alam wujud ini berada dalam satu tatanan dan teratur. Semuanya mulai dari alam langit sampai alam bawah. Sebagian darinya berkaitan dengan sebagian yang lain. Terikat dalam suatu tatanan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tara fi khalqin rahmani min tafawwud." Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Kemudian tentulah masing-masing dari Tuhan-Tuhan itu berupaya untuk mengalahkan yang lainnya dan berbeda dengannya. Akhirnya sebagian dari mereka menguasai sebagian yang lainnya.
Yaitu apabila Tuhan itu ada 2, 3, dan seterusnya, tentunya Tuhan-Tuhan tersebut akan berkompetisi, akan berlomba. Tuhan yang satu akan mengalahkan Tuhan yang lain. Maka ini adalah satu kebatilan. Karena apabila Tuhan diyakini seperti itu, maka alam semesta ini akan tidak teratur. Karena setiap Tuhan akan mempunyai kehendak yang berbeda-beda. Maka dari itu, wajiblah Tuhan itu hanya satu. Tidak 2, 3, 4, dan seterusnya. Ulama ahli ilmu kalam mengatakan bahwa hal seperti itu mustahil bagi Tuhan. Mereka mengemukakan suatu perumpamaan bahwa seandainya ada 2 pencipta atau lebih, lalu yang satu bermaksud menggerakkan tubuh yang diciptakannya, sedangkan yang lain bermaksud mendiamkannya, tentulah akan terjadi pertentangan sehingga tujuan masing-masing tidak tercapai. Dan hal ini menunjukkan bahwa keduanya lemah atau tidak mampu. Maka keyakinan bahwasannya Tuhan itu berbilang, maka tidak dapat diterima oleh akal. Bahkan hal tersebut juga diyakini oleh ahli kalam. Ahli kalam meyakini bahwa Tuhan itu wajib hanya satu. Sedangkan sifat yang wajib bagi Tuhan ialah tidak lemah, yakni berkuasa. Dan tujuan dari keduanya itu tidak dapat bertemu karena bertentangan. Hal mustahil ini tidaklah terjadi melainkan berdasarkan hipotesis. Seandainya Tuhan itu berbilang, dengan demikian tersimpulkan bahwa berbilangnya Tuhan itu mustahil. Adapun seandainya tujuan salah satunya dapat berhasil, sedangkan yang lainnya tidak, berarti yang menang adalah yang asli, sedangkan yang dikalahkan tidaklah pantas menyandang predikatnya. Sebab sifat wajib baginya ialah hendaknya dia tidak terkalahkan. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. Yakni dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, lagi kelewat batas itu yang mendakwahkan bahwa Tuhan beranak atau bersekutu. Maha suci Allah lagi maha tinggi dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat yang selanjutnya, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allimil ghaibi
was-sahadati fata'alla amma yusyrikun. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka bersekutukan. Maksudnya mengetahui semua yang gaib dari makhluknya dan semua yang disaksikan oleh makhluknya. Artinya bahwasanya Allah SWT maha tahu kondisi makhluknya, baik apa yang dinampakkan oleh makhluk tersebut dan apa yang disembunyikan oleh makhluknya. Kemudian yakni maha suci atau maha tinggi, maha agung dan maha besar dari semua yang dikatakan oleh orang-orang yang musyrik lagi ingkar itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 91 dan 92 ini adalah bahwasanya Allah SWT membantah keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak, bahwa Allah itu mempunyai sekutu atau mempunyai tandingan, atau meyakini bahwasanya Tuhan itu berbilang. Maka inilah suatu keyakinan yang batil, suatu keyakinan yang keliru, baik secara dalil nakli maupun secara dalil akli. Secara dalil nakli bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang sifatnya di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-91 dan ke-92 ini. Dan secara dalil akli, yaitu dibuktikan sendiri oleh orang-orang atau para ulama kalam yang mereka mengatakan bahwasanya apabila Tuhan itu berbilang, maka ini tidak bisa diterima akal. Karena apabila Tuhan itu berbilang, maka antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain, mereka akan berkompetisi. Mereka akan berlomba. Sehingga yang satu mengalahkan Tuhan yang lainnya. Dan ini menunjukkan jika ada Tuhan yang menang atau mengalahkan dan jika ada Tuhan yang dikalahkan, ini menunjukkan bahwasannya ada Tuhan yang asli dan ada Tuhan yang palsu. Dan ini menunjukkan bahwasannya Tuhan itu hanya satu. Inilah keyakinan yang benar, dan keyakinan orang-orang musyrik tersebut adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tercela, yang mana mereka meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai anak, meyakini bahwasanya Allah itu berbilang. Ini keyakinan yang keliru yang telah dibantah oleh Allah SWT melalui Quran Surah Al-Mu'minun ayat yang 91 dan 92. Maka dari itu, bagi seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah itu tidak mempunyai anak, bahwasanya Allah itu tidak berbilang, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa,
maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Karena dengan mengatakan Allah mempunyai anak, Allah berbilang, ini menunjukkan penyerupaan terhadap makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Sungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi itulah keyakinan seorang mukmin hendaknya meyakini bahwasanya Allah Maha Esa. Allah tidak berbilang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi, sifat-sifatnya yang suci dari segala kekurangan. Demikianlah yang kita yakini tentang sifat-sifat Allah, sebagaimana Allah SWT telah menyifati dirinya. Begitulah kita meyakininya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.